Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini pertemuan terakhir sebenarnya, cuma minggu depan masih ada lagi di hari Rabu itu pertemuan gabungan ya. Jadi 2 kelas jadi 1 di hari Rabu. Oke, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi sebenarnya hari ini aku tuh mau bahas yang ada di PSB gitu. Karena kemarin tuh banyak banget yang nanya karena banyak revisi ya di PSB, lumayan banyak revisinya. Jadi itu jadi sebenarnya itu yang ngerjain teman-temanku INSI. Cuma terus kayak mereka gini nih gini bukan. Terus ternyata kayak dapat dari konfirmasi dari Doskonya itu telat kayak ada asumsi-asumsi tertentu, jadi makanya ada revisi di situ kan. Terus ada juga yang kesalahan perhitungan mungkin gitu ya. Jadi kita bahas itu, tapi sebelumnya aku bahas yang kemarin dulu, yang soal UAS AP 2020. Bentar aku tutup dulu. Ini yang soal AP 2020 ini soalnya linear programming, tapi lumayan unik lah soalnya. Nah, jadi di soal ini, kok panas ya? Coba aku nyalain kipas, kedengeran nggak ya? Tumben banget panas. Aduh, keras banget. Kedengeran keras nggak teman-teman kipasnya? Nutupin suara aku nggak gitu? Oke, masih jelas ya suaranya ya? Oke. Jadi di sini kita itu punya apa ya? Variabelnya itu pertama itu yang paling jelas sebenarnya nentuin variabel mana sih yang mau kalian ambil. X sama Y-nya tuh variabelnya apa bentuknya. Jadi di soal ini dia bilang kita tuh punya kedai kopi, isinya 2 produk kopi. Ada cappuccino sama ada coffee latte. Ya. Terus isinya ada 2 lagi, kopi cair dan susu. Nah, untuk nentuin, itu biasanya lihat dari, untuk nentuin objek function-nya ya, kan dia mau meminimalisir biaya, ya kan? Kan biasanya berapa produk yang harus disajikan gitu ya. Kalau di sini berapa campuran bahan baku, artinya variabel X dan Y itu bukan cappuccino dan coffee latte, tapi kopi cair dan susu. Inilah campuran bahan baku yang bakal dicari, berapa X-nya, berapa Y-nya untuk menghasilkan cost yang paling minimal. Tapi kalau ditanyainnya gini, misalnya berapakah jumlah produk masing-masing produk yang harus dihasilkan yang mampu meminimalisir biaya, berarti X dan Y-nya itu bukan bahan baku, tapi cappuccino dan coffee latte. Gitu. Nah, di sini dia bilang mau meminimalisir biaya. Berarti berarti kita mau lihat campurannya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu. Terus kita lihat constraint-nya. Di sini cappuccino itu campuran 80% kopi cair. Ini X ya, kita misalkan kopi cair itu X, terus 20% susu. Susu itu Y. Gitu. Terus coffee latte itu 50% masing-masing. Kopi cair 50%, susunya 50%. Terus biaya per liter untuk kopi cair 10.000, susu 8.000. Berarti ini cost-nya ya, cost untuk X dan cost untuk Y itu 8.000 per liter, ini 10.000 per liter. Lalu pihak penyelenggara event berencana memesan maksimal 1.000 gelas dengan keterangan bahwa 1 gelas itu 500 mili. Oke. Lalu menentukan cappuccino minimal 500 gelas, 1 gelasnya 500 mili, dan coffee latte itu 250 gelas. Nah, terus untuk menjaga kualitas,
kopinya itu nggak boleh kurang dari 200 liter, susu cair minimal 150 liter. Nah, ini adalah constraint-constraint-nya. Constraint pertama bahwa cappuccino itu isinya 80% kopi cair dan 20% susu. Minimal 500 gelas. Nah, 500 gelas itu berapa mili? Kan kita kan punya biayanya itu untuk menentukan berapa biayanya kan 10.000 per liter dan 8.000 per liter. Berarti si gelas ini kita bikin ke liter. Kalau misalnya dia minta 500 gelas, berarti 500 gelas dikali 500 mili. 250.000 mili atau 250 liter. 250 liter ini isinya apa? 80% X, 80% kopi cair, dan 20% Y. Gitu. Lalu yang coffee latte itu dia bilang 50-50, 50% kopi cair, 50% susu. Dia minimal itu 250 gelas. Berarti untuk mencapai ini 250 gelas ini dia itu harus pakai 50% dari X, 50% Y, 250 gelas kita kalikan 500 mili, berarti 125.000 mili atau 125 liter. Ya. Berarti 125 liter itu sebagai minimalnya terdiri dari 50% X dan 50% Y. Gitu. Oke. Udah. Terus constraint yang lain apa lagi? Tadi dibilang bahwa maksimal 1.000 gelas itu campuran antara kopi cair dan susu, maksimal 1.000 gelas dengan 500 mili per gelasnya. Berarti 500.000 mili atau 500 liter. Isinya X dan Y. X-nya berapa, Y-nya berapa kita nggak tahu. Gitu. Maka X dan Y itu maksimal 500 mili. Lalu yang kopi itu minimal 200 liter, susu minimal 150 liter. Tulis aja berarti constraint-nya bahwa X lebih dari sama dengan 200 dan Y lebih dari sama dengan 150. Nah, ini langsung aja kita bikin ke diagramnya. Ini kayaknya nggak jelas deh. Ini ya, teman-teman, nanti ini tinggal kalian bikin diagramnya ya. Tadi di GeoGebra biasa kalian bikin diagramnya, nanti ketemunya ada titik potong seperti ini. Oke. Jauhan. Nih, titik potongnya ini tuh nanti kita ini nggak jelas nih. Ntar aku iniin deh. Nanti kalau kalian ngerjain soal, itu jangan lupa setiap garisnya disertakan persamaannya. Jadi biar kalian tahu mana sih garis yang berpotongan, nanti kalian bisa cari titiknya dari situ kan. Kalau gambar kalian itu nggak kelihatan ini titiknya berapa koma berapa sih. Nah itu kalian dari persamaannya, mana sih yang nabrak persamaan apa sama apa, nah itu dicari titiknya. Ntar aku buka ininya. Oke. Yang terakhir aku buka ini deh. Nah ini ya. Nih. Nah titiknya itu, aku masih nggak tahu cara ngegeser GeoGebra ini seperti apa ya. Nah inilah. Yang diambil itu yang mana, kita lihat. Mana sih garis yang minimal, mana yang maksimal. Garis X dan Y itu menunjukkan maksimal, maka dia nggak boleh melebihi garis ini. Artinya dia harus di bagian kiri, dia nggak boleh ke kanan. Gitu. Yang lain kan maksimal semua nih garisnya ya. Yang ini minimal. Artinya batasnya itu ada di sini. Oke. Kalau garis-garis yang lain, kayak garis yang ini berarti pasti ke kanan. Yang ini ke kanan juga, yang ini ke atas karena dia minimal 150, harusnya maksimalnya nggak diatur ya, ke atas gitu. Terus jadi yang di arsir paling tebal itu di sebelah sini nih. Nih,
segitiga ini, nah itu yang diarsir. Gitu. Karena ini ingat nih titiknya. Nah ini dia mintanya kurang dari sama dengan. Maka harus di sebelah kirinya garis nih yang diarsir. Maka disinilah yang diambil titiknya. Nah, karena itu yang diambil, kita cari titik B ini berapa, C berapa. Ini jauhan C-nya di sini harusnya. Nih, C berapa, A berapa. Nah, tadi A itu adalah perpotongan antara garis yang ini nih dengan garis A ini. Nah, garis yang cappuccino tadi sama garis maksimal 1000 gelas tadi. Nah, itu kita cari persamaannya, kita pakai eliminasi. Ketemulah di sini, pakai persamaannya kita ambil nih. Nah, persamaan yang ini sama yang X plus Y sama dengan 500. Ini dikali 5 biar menghilangkan Y. Kita mau eliminasi Y-nya. Maka ketemu 3X itu 750, X-nya 250. Kalau X 250, kita masukin ke persamaan yang ini, salah satu persamaan terserah, ketemulah Y 250. Maka titik A ini sebenarnya 250,250. Titik B ini di sini ya. Ini adalah nih. Dia itu yang nabrak garis A ini, garis cappuccino lagi, sama garis Y lebih dari sama dengan 150. Titik B ini berarti kita eliminasi lagi kayak tadi. Sebenarnya ini nggak usah dieliminasi ya, karena Y-nya udah ketemu bahwa Y lebih dari sama dengan 150. Untuk mencarinya kita ubah menjadi sama dengan. Saat Y 150 dengan persamaan yang ini kita masukin, ketemulah X-nya itu 275. Berarti titiknya adalah 275,150. Gitu. Terus titik C juga sama, kita tinggal lihat yang berpotongan itu yang mana. Titik C itu yang ini ya berarti ya. Bukan. Ini yang berpotongan itu X plus Y 500 dengan Y lebih dari sama dengan 150. Maka gampang. Kita tinggal masukin Y-nya sama dengan 150 ke persamaan X plus Y 500 ini. Ketemu 350,150. Baru kita cari dengan persamaan bahwa 10.000 X, tadi X 10.000 per liter ya, plus 8.000 Y itu untuk cost-nya. Cari cost-nya yang paling minimal, ternyata ada di titik B. B atau A tadi B ya? B itu X-nya 275, Y-nya 150. Berarti campurannya itu 275 liter liter kopi dan 150 liter susu gitu. Oke. Udah ya, cuma ini doang yang aku mau jelasin. Karena kemarin aku salah di sini. Di persamaan yang ininya aku bikin liter semua, jadi salah. Ini harusnya tetap persentase apa namanya? Kayak tadi aku jelasin 250 liter itu isinya 80% X sama 20% Y, tetap kayak gitu bentuknya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Oke. Nah, ini juga ada yang kok bingung lagi, kok ada yang buka itu kan apa namanya? Revisi PSB kan. Di revisi PSB itu kenapa titiknya kok jadi 1 gitu ya. Nah, teman-teman untuk constraint-nya kan di sini dibilangnya kita dari awal deh. Dia punya 2 produk. Hari ini bahas semua soal iya full bahas soal karena kita materinya udah nggak ada. Materi kita udah habis. Kecuali kalau kalian mau kayak review materi ini boleh gitu ya. Oke. Pertama itu kita lihat di soal linear programming. Ini kalau kurang gede. Nih, kita punya 2 produk, kebaya bordir, kebaya payet. Nah, terus lihat lagi, kita lihat biayanya ini untuk
Oke, kita lihat biayanya ini untuk 100 unit produk. Oke, untuk 100 unit produk, kebaya bordir ini biayanya semuanya untuk 100 unit, kecuali nanti fix FOH-nya. Karena kalau misalnya fix FOH kan itu nanti dia nilainya bisa tetap aja, walaupun dia ntar produksinya 200, 300, tergantung sama soalnya. Gitu. Jadi ini biayanya untuk 100 unit bisa kita langsung bagi aja untuk cari biaya per unitnya nanti. Gitu. Terus harganya itu kebaya bordir 2,5 juta, kebaya payet 3 juta. Terus tarif upah di kedua departemen sama 100.000 per DLH, biaya penggunaan mesin 20.000 per MH. Lalu, nah ini constraint-nya nih. Pada bulan Mei, persediaan kain tule prilly di gudang perusahaan sebanyak 1.200 meter. Berarti maksimal kita bakal menggunakan itu 1.200 meter, kecuali di soal dibilang dia mau beli lagi. Perusahaan mau beli lagi, baru nanti berarti, oh bisa lebih banyak nih, gitu. Terus, dan sebanyak 600 meter untuk persediaan kain furing. Berarti maksimal 1.200 untuk tule dan 600 untuk furing. Terus periode bulan Mei di Pattern and Cutting Department terdapat 5 orang pekerja aktif, di mana tiap pekerja jam kerjanya 10 jam per hari, sebulan 20 hari kerja. Berarti ada 20 hari dikali 10 jam, berarti 200 jam, dikali 5 orang, berarti 1.000 jam. Sementara itu, sewing departemen jam tenaga kerja tidak bisa melebihi 100 jam per hari. 20 hari kerja, berarti 20 dikali dengan 100, yaitu 2.000. Lalu mesin produksi kapasitasnya 600 jam selama sebulan. Oke. Lalu ini ya, dia mau bikin 200 unit, harus 200 unit. Dan dia nggak memperbolehkan hanya membuat kebaya bordir saja atau membuat kebaya payet saja. Nah, berarti kalau misalnya kemarin kan aku bilang bahwa kalau misalnya gitu berarti X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Tapi kok bisa titiknya ketemunya di 1 gitu ya. Jadi dia itu bisa jadi kita bikin X sama lebih dari sama dengan 1. Karena ini X dan Y masing-masing itu adalah jumlah produk. Gitu. Kalau jumlah unit kan nggak mungkin kita bikin setengah unit, seperempat unit, nggak mungkin kan. Beda halnya kalau kita ngomongin tadi. Misalnya X itu kopi cair. Kita bilang dia itu 0, liter digunakannya. Masih bisa. Gitu. Kalau misalnya kita mau bikin produk itu nggak bisa kan. 0, maka minimalnya itu 1. Kalau misalnya bahan baku itu bisa jadi 0, sekian ton. Itu bisa jadi. Makanya dia susah kalau kita bilang dia itu kita bikinnya X lebih dari sama dengan 1. Gitu. Nah, di soal ini karena dia itu X-nya, X dan Y masing-masing adalah jumlah produk dan di mana produk itu harus bilangan bulat, ya berarti kalau misalnya kita mau cari garisnya, karena kan X sama dengan 0 itu sebenarnya nggak ada garisnya. Sebenarnya kalau lihat persamaannya, karena dia bukan berbentuk sama dengan, gitu. Jadi kalau dia menyentuh 0 pasti itu udah salah gitu loh, bukan titik potong yang diinginkan karena X-nya lebih dari 0. Maka cara tarik garisnya itu dengan X lebih dari sama dengan 1. Gitu. Makanya paling enak kalau soalnya kayak tadi, X-nya ditentukan minimal 200, minimal 150 gitu ya. Oke. Terus berarti kita lihat lagi di sini, kita hitung biayanya dari sini ya, biayanya untuk kain tule kita bagi 100 langsung aja per unit kita hitungnya. Per unit semuanya nih kain tule 3 meter, kebaya payet 4 meter, ini tinggal dibagi 100 semua ya. Terus ini jam kerja nih masing-masing dikali sama tarif per cost drivernya. Ini per meter 135.000, kain tule, kain furing 55.000. Terus pattern and cutting 100.000,
untuk jam DLH-nya ya, masing-masing 100.000 per DLH. Lalu sewing manual sama, dan sewing otomatis dia pakainya machine hour, di mana machine hour punya tarif itu 20.000 per machine hour. Gitu. Terus, mana ya? Nah, terus untuk fix FOH-nya ini nggak bisa kita hitung ya. Di soal itu dia maunya kita cari berapa fungsi tujuan atas contribution margin. Maka fix FOH-nya kita cuekin aja. Gitu. Terus untuk variabel FOH di sini udah ada nih 10 juta untuk 100 unit. Kita bagi 100. Ini juga dibagi 100, 20 juta bagi 100. Marketing expense juga sama, kita bagi 100 unit. Maka ketemulah bahwa total variabel cost-nya 1285 dan 1875. Sehingga contribution margin per unit tinggal kita kurangi dari harganya. Harganya 2,5 juta dan 3 juta masing-masing. Kita kurangi variabel cost, ketemu contribution margin per unit. 1215 dan 1125. Gitu. Terus, nah pertama kita tentukan dulu, berarti fungsi tujuannya udah ketemu ya. Contribution margin untuk bordir itu 1215.000 per unit. Lalu untuk yang Y atau untuk kebaya payet itu 1125. Berarti ketemu maksimum contribution margin-nya. Fungsinya kita udah ketemu, lalu constraint-nya. Pertama, jumlah produksi mintanya sama dengan 200, maka X plus Y sama dengan 200. Lalu, yang DM Tule ini kan maksimal 1.200 meter nih. Kita lihat, X menggunakan berapa meter, Y menggunakan berapa meter. Di sini X gunain 3 meter, Y 4 meter. Berarti 3X plus 4Y itu maksimal 1.200. Furing juga sama, 2X plus 3Y maksimalnya 600 meter. Gitu. Terus direct labor itu dia 2 jam dan ini Nah, 2,5 jam, 2X plus 2,5Y itu dia maksimal 1.000 jam. Lalu yang bawahnya itu yang sewing manual 4X plus 5Y maksimal 2.000 jam ya. 100 jam per hari, 20 hari kerja per bulan. Yang selanjutnya yang machine hour, bahwa X plus 6Y itu sama dengan 600 maksimalnya. Kurang dari sama dengan 600 jam. Ini nih. Ya, sewing otomatis X butuh 1 jam, yang Y butuh 6 jam. Gitu. Dah. Lalu yang tadi kita masukin bahwa minimal X-nya kita nggak jadi bikin X lebih dari 0, tapi X lebih dari sama dengan 1. Tapi untuk pastinya coba kalian tanya ke dosen masing-masing. Kalau misalnya seperti itu, fungsinya kalian bikin X lebih dari 0 atau X lebih dari sama dengan 1. Gitu. Lalu yang Y, X lebih dari sama dengan 1 juga. Nah, udah fungsinya di sini, baru tinggal kita bikin grafiknya. Sorry. Nah, oh iya, kalau misalnya di soal ujian itu pertama pokoknya kalian cari titik potong, 2 titik potong ya. Titik potong kalau X-nya 0 dan kalau Y-nya 0. X-nya berapa? Masukin ke persamaan. Inilah yang buat kalian bisa menarik garisnya. Nah, ini kita ganti. Ini kita delete semua deh. Oke, yang pertama itu tadi X dan Y itu sama dengan 200. Lalu X lebih dari sama dengan 1, Y lebih dari sama dengan 1. Terus 3X plus 4. Oh ya,
Kalau di GeoGebra kalian X sama Y-nya harus kecil ya. Kalau gede itu nanti beda persamaannya. 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 1200, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 600, 2X plus 2,5Y 2,5Y kurang dari sama dengan 1004. Nah, ini nih, kita lihat ya, bahwa 2X plus 2,5Y kurang dari 1000 itu, dan yang bawahnya 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 2000, kalau kita masukin, ketemunya titik potongnya 0,400 dan 500,0. Maka kalian nggak usah masukin semuanya. Kenapa? Karena ini tuh 2 kali lipatnya yang PNC itu tuh. Ya kan? 2X kali 2, 4X. 2,5Y kali 2, 5Y. 1000 kali 2, 2000. Nah, kalau udah kayak gitu berarti pasti titik potongnya sama. Gitu. Karena persamaannya cuma dikali 2 doang. Gitu. Jadi ini kita nggak usah masukin. Karena sama aja garisnya. Lalu yang terakhir, X plus 6Y kurang dari sama dengan 600. Semuanya kurang dari kecuali yang X sama Y ini ya lebih dari sama dengan 1 dan X plus Y sama dengan 200. Berarti kita cari garis yang ke kiri. Gitu. Berarti yang di arsip itu bagian ke kiri. Nah, kita lihat ini batasannya. Bahwa kita harus ngikutin garis ini. Kalau misalnya kita keluar dari garis X plus Y sama dengan 200, berarti kita nggak akan jadi 200 tuh, bisa jadi kurang dari 200. Maka kita lihat mana garis yang diarsir seluruhnya itu ada di ini apa sih? Ini. Nah, ini garis X plus 6Y sama dengan 600. Nah, ini garisnya itu ini ya, berarti ke dalam sini ya. Nah, berarti garisnya itu yang berpotongan ada di sini, satu, ini ya. Garis yang ini gimana sih? Aku bingung deh ngezoomnya. Nah. Sebab. Nah, ini ya garisnya itu dia ada di, kita cut aja deh. Yang berpotongan itu berarti di satu di sini ya, satu di sini, 2. Ini tuh ada X sama dengan, ya lebih dari sama dengan 1, tapi nggak kelihatan di sini. Oke? Nih, ada garis ya lebih dari sama dengan 1 nih. Tuh, kelihatan ya? Nih, tapi karena 1 doang, jadi nggak nampak banget gitu loh. Kalau GeoGebra itu desimalnya pakai titik apa koma? Titik deh kayaknya. Coba aku ganti koma ya, dia keluar. Nggak bisa tuh. Ya, pakai titik berarti. Ini baru bisa. Kalau tadi itu nggak keluar. Tuh, jadinya 25. Oke, pakai titik berarti. Nah, berarti kita lihat ada garis yang berpotongan di sebelah sini. Nih. Terus di sini sama di sini nih. Oke, ada 3 garis. Tapi oke, kita lihat kita copy tadi udah di crop. Mana sih? Nih ya. Astagfirullah. Ini yang di copy. Nah, ini berarti garisnya itu ada di sini. Titiknya. Word sih. Aduh, salah mencet. Lama. Nah, titik yang pertama itu yang berpotongan di sebelah sini. Nah, ini yang kita cari juga sama yang sebelah sini aja. Nah, sebelah sini kenapa nggak bisa kita ambil?
Karena dia nggak berpotongan sama garis X plus Y sama dengan 200. Artinya, walaupun dia itu memenuhi standar nih, dia itu bakal kurang dari 200. Makanya nggak bisa kita ambil garis sebelah sini. Gitu, karena kan kita harus membuat 200 unit. Artinya kita harus cari garis yang berpotongan dengan si garis X plus Y sama dengan 200. Gitu kan kita bikinnya sama dengan 200 kan, bukan bukan minimal atau maksimal 200. Jadi harus berpotongan dengan garis yang 200 itu. Nah, kalau kita lihat tadi di GeoGebra, yang sebelah sini nih, garis ini tuh berpotongan antara ini ya, antara yang ini tadi dengan si garis X plus Y sama dengan 600 ini. Nah, berarti kita cari dari titik potongnya. Ya, kita tulis titik A aja, A sama B. Nah, yang A ini perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 600. Ini kan harusnya kurang dari sama dengan ya. Tapi kalau misalnya di persamaan ini kita bikinnya sama dengan X plus 6Y sama dengan 600 dan X plus Y sama dengan 200. Nah, X-nya bisa kita eliminasi. Berarti ketemu min 5Y sama dengan 400. Iya, salah. Iya, salah. Nih. Min 5Y sama dengan min 400, min 400 berarti ketemu Y sama dengan 80. Kalau Y 80 kita masukin ke sini, X plus Y sama dengan 200, maka X sama dengan 120. Berarti titiknya adalah 120,80. Itu yang A. Nah, yang B tadi kan perpotongan antara Y minimal 1 dan X plus Y sama dengan 200. Udahlah ketemu kalau Y-nya 1, maka X-nya sama dengan 199. Maka ini 199,1. Gitu. Y-nya cuma 1, X-nya 199. Oke. Berarti kalau udah gini tinggal kita masukin ke persamaan ini. Tinggal masukin ke persamaan ini. Oke, garis A ini titik A, titik B, X dan Y-nya ini 120,80, ini 199,1. Berarti kan 120 kita kali 12150 ditambah 1,1125.000 dikalikan dengan Y-nya. 235.800. Kalau yang bawah 242.910. Maka garis inilah yang menunjukkan maksimal contribution. Oke. Berarti maksimal contribution margin. Berarti kita ambil garis 199,1. Gitu. Oke, udah ya. Pertanyaan itu ya. Terakhir. Udah deh di situ pertanyaannya. Berarti yang kita ambil ini. Tadi aku sekali lagi ingetin ya, kalian tanya aja dosen masing-masing kalau misalnya seperti itu, X-nya kurang lebih dari sama dengan 1 atau lebih dari 0. Karena nanti beda gambar garisnya. Gitu. Oke. Terus kita ke nomor ini dulu ya. Yang agak pentingnya di soalnya gitu. Yang nomor 2 nggak usah dibahas lagi ya, karena ini udah kita bahas sama soal aku gitu loh. Soalnya sama persis sama soal ujian aku, jadi nggak usah kita bahas lagi. Yang CIMLIM ini nih, yang CVP, FBP Analysis. Nah, kita bahas yang differential cost. Nah, ini juga agak membingungkan, karena soalnya panjang banget. Sekali lagi soal panjang itu, gitulah ya. Nah, di sini ada yang bikin bingung itu bagian fix FOH kok masuk sih ke sini gitu ya. Aku juga baru waktu itu tuh karena lihat jawabannya dosko. Kok masuk fix FOH-nya. Jadi gini diceritain dulu ya. Ada produk namanya Prosan 13, terus dia itu
memerlukan material baru. Nama materialnya adalah Pertan 72. Nah, berarti kalau mau bikin prosan itu butuh Pertan. Nah, perusahaan berencana membuat Pertan 72 sejumlah 80.000 unit di sepanjang tahun 2020. Ternyata kuncinya ada di sini, di sepanjang tahun 2020. Oke, output Pertan sebanyak itu akan dibuat dengan mengokupasi 80% kapasitas normal mesin. Udahlah, itu usah disebutin lah ya. Lalu untuk menghasilkan 80.000 Pertan dibutuhkan prime cost. Nah, ini prime cost-nya DM10.000, DL25, fix variabel FOH 5.000, dan diketahui bahwa jumlah total variabel FOH itu 25% dari jumlah total keseluruhan biaya FOH. Berarti kalau misalnya fix FOH variabel FOH-nya untuk 80.000 unit itu 400 juta, berarti fix FOH-nya 75%-nya dari 75% per 25% dikali 400 juta. Gitu. Jadi isinya FOH itu 25% variabel, 75% fix. Lanjut. Fasilitas mesin pabrik telah dibangun 5 tahun lalu dengan menghabiskan biaya total 200 juta dan mampu beroperasi 20 tahun. Serta penyusutan straight line bla bla bla, terdapat biaya administratif 5 juta, lalu ada jasa konsultasi ahli 10 juta. Berarti ini adalah additional cost, yaitu 5 juta karena dia produksi Pertan dan 10 juta itu konsultasi ahli. Kita perlu untuk produksi si Pertan 72 tadi. Lalu untuk proses produksinya, perusahaan menyewa, ada lagi additional cost-nya, menyewa refrigerator 1 juta per bulan. Kita membuat sepanjang 2020, berarti setahun kita kalikan dengan 12. Terus, selanjutnya untuk menjual Prosan 13, kita butuh biaya marketing dan administratif. Ini untuk menjual Prosan, nggak ada hubungannya dengan pembuatan Pertan 72. Ya, mau kita beli Pertannya, mau kita bikin, kita tetap bakal jual Prosan. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Terus, terdapat alternatif lain. Apabila kita mau beli dari vendor luar, maka perusahaan itu bakal bayar 55.000 per unit plus biaya pengiriman 25 juta per tahun. Apabila perusahaan membeli material itu dari vendor luar, perusahaan bisa nyewain fasilitas pabrik yang menganggur karena nggak dipakai buat bikin Pertan 72 dengan nilai sewa 30 juta per tahun. Diketahui pula hendak membeli peralatan 10 juta. Oke, nah kita lihat mau beli apa mau bikin. Pertama, aku nggak usah jelasin ya, DM, DL, VFOH itu pasti bakal keluar kalau kita bikin. Kalau kita beli itu nggak keluar, karena biayanya sifatnya variabel, mengikuti tingkat produksi. Nah, kalau kalian nanya, kenapa sih fix FOH-nya dimasukin? Jadi, ceritanya gini, asumsinya itu adalah yang digunakan ya, asumsi yang digunakan sama dosen-dosen itu adalah, kan di sini kita bilang nih, kita itu sepanjang tahun 2020 bakal bikin Pertan 72. Artinya, kalau kita bikin Pertan 72, berarti kita nggak bikin prosannya. Paham nggak? Jadi kita itu fokus bikin si Pertan. Dan dia bakal menghabiskan fix FOH ini buat bikin Pertan tanpa kita produksi si prosan itu. Jadi, fix FOH di sini tuh dipakainya cuma buat Pertan. Tapi kalau misalnya kita itu membeli fix FOH-nya itu langsung kita gunakan untuk bikin prosan. Kita nggak perlu membuang 1 tahun kita untuk bikin si Pertan 72 tadi. Gitu. Kalau kita beli itu fix FOH ini keluarnya bukan sebagai biaya. Kalau misalnya ini kan nanti kita keluar 1 tahun ini buat bikin Pertan aja.
tahun depan keluar 1 tahun lagi buat bikin prosan, ya kan? Tapi kalau kita membeli, tahun ini langsung kita bikin aja tuh prosan. Nggak ngeluarin fix FOH setelah 1 tahun untuk bikin si pertan. Gitu, itu asumsi yang digunakan. Makanya kenapa fix FOH-nya kok masuk ke sini. Gitu, masuk ke kos untuk pembuatan. Ya karena dianggapnya bahwa untuk tahun itu kita makanya cuma buat bikin pertan doang, kita nggak sempat bikin prosannya karena sepanjang 2020 kita bikin pertan doang, gitu baru bisa nanti bikin prosa. Makanya si fix FOH ini masuk ke perhitungan. Lalu ada additional fix administrative cost senilai 5 juta ini juga masuk. Jasa ahli 10 juta juga masuk. Additional cost itu dari refrigerator ya. Kita kita nyewa refrigerator sebanyak 1 juta per bulan, berarti setahun 12 juta. Nah, lalu di sini ada expense, ada cost yang digunakan yang terjadi akibat kita itu memilih untuk memproduksi sendiri si pertan 72. Kita nggak jadi tuh dapat revenue sebesar 30 juta per tahun. Berarti kita rugi kan, itu cost kan, itu opportunity cost. Berarti opportunity cost masuk di sini 30 juta. Sehingga kalau kita hitung total cost-nya 4.457.007 juta kalau kita bikin. Sedangkan kalau kita beli cuma menghabiskan 55.000 per unit, yaitu 4 juta, jadi 4,4 miliar, dan harga transportasi 25 juta, berarti 4,425 miliar. Nah, jadi si rent revenue ini sebenarnya dia itu bisa bisa dijadikan sebagai opportunity cost atau sebagai pengurang cost di sini. Tapi karena ini kita bahasnya differential cost analysis, jadi lebih baik kita taruh sebagai opportunity cost-nya. Gitu. Maka di sini nggak diperlakukan lagi sebagai pengurang revenue. Ya kan harusnya kan pengurang revenue, pengurang cost. Kita ngeluarin duit nih 4.425, tapi kita dapat 30 juta. Gitu. Walaupun dapat, tapi kita perlakukan di sini sebagai cost kalau kita membuat. Gitu. Berarti ketemu total cost-nya gedean kalau kita bikin. Maka kita bakal memutuskan untuk membeli pertan 72. Gitu. Berarti dengan ini kita menghemat berapa? Ada yang nanya berarti yang rent revenue dimasukkan ke salah satu. Iya, salah satu mau jadi opportunity cost kalau kita bikin atau mau jadi pengurang cost kalau kita beli. Cuma sangat disarankan kalian masukinnya ke cost pembuatannya. Karena kita kan lagi bahasnya differential cost ya. Makanya bakal ada opportunity cost di sini. Gitu. Oke, terus berarti cost saving-nya berapa? Kita menghemat berapa dengan kita membeli? Menghemat 32 juta untuk 80.000 unit. Berarti cost saving per unitnya adalah 400 rupiah. Gitu. Lalu, berapakah harga tertinggi pertan dari vendor supaya PT KTM tetap bersedia untuk membayar? Artinya, berapa sih harga jual tertinggi sehingga PT KTM ini memilih untuk udahlah nggak usah bikin, beli aja gitu. Oke, sebentar ya pertanyaannya. Berarti kita cari dia bakal punya pilihan untuk membuat ini make, ini buy. Sekarang buy-nya lebih rendah. Oke. Dia nanya nih, si vendor ini kira-kira harga tertinggi yang ditawarkan vendor itu berapa sih? Biar si KTM ini tetap mau beli. Ya kalau misalnya gitu kita bikin aja bahwa cost saat beli itu sama dengan bikin.
Maka dia punya dua pilihan kan. Berarti dia masih memungkinkan untuk beli gitu loh. Saat cost dia itu sama dengan cost saat dia membeli, cost bikinnya sama dengan cost beli, itu dia bakal punya pertimbangan juga untuk membeli. Maka harga maksimal yang akan dibayar itu adalah senilai 4,457 juta. Itu harga total ya. Harga total yang mampu dibayar sama PT KTM gitu, biar dia tetap bisa memilih untuk beli. Tapi ingat, kalau misalnya kita lihat harga per unitnya, harga beli per unitnya, itu nggak semerta-merta dari sini. Tapi ada juga biaya transportasi. 4,457 yang ditawarkan tadi, itu tuh belum dikurangi dengan transportasi. Kalau misalnya kita ngitung berapa biaya per unitnya aja, biaya apa ya, harga jual per unitnya. Gitu, berarti saat kita mau beli dengan harga total 4,457 miliar, nih, berarti harga per unitnya itu adalah 4,457 dikurangi dulu dengan biaya transportasi. Karena kan kita bakal tetap bayar biaya transportasi kan, maka harganya harus dikurangi dulu sama biaya transportasinya. Baru kita bagi dengan total 80.000 unit per ton. Berarti harga per unitnya adalah 55.400 yang masih bisa kita beli gitu loh. Jadi saat misalnya dia jual dengan harga 55.400 pun kita masih mau beli. Gitu. Ini harga tertinggi yang harus ditawarkan vendor. Berarti maksimum price-nya. Ada yang nanya, tadi fix FOH kenapa masuk? Aku ulangi ya. Fix FOH masuk karena di sini dianggapnya untuk menghasilkan pertan 72 ini kan kita pakai 1 tahun. Ya, pertan 72 sejumlah 80.000 unit akan kita buat di sepanjang tahun 2020. Artinya, fix FOH ini terjadi akibat kita produksi pertan. Kalau kita nggak produksi pertan, kita langsung produksinya prosan. Misal kita bikin pertan ya, 2020, 2021. 2020 kita produksi pertan 72. Tahun 2021 kita produksi prosan. Kalau kita langsung beli aja, berarti di sini udah langsung produksi prosan dong. Ya enggak? Jadi kita itu enggak membuang 1 tahun untuk produksi pertan aja. Gitu. Jadi kita 1,2 M ini masuk ke biaya pembuatan karena dia itu terjadinya karena kita produksi pertannya. Jadi kita membuang 1 tahun untuk produksi pertan. Jadi makanya masuk ke cost kalau kita membuat pertan 72. Gitu. Kalau kita nggak membuat, ya udah kita langsung aja produksi prosan 13, ya kan? Ya, kita nggak perlu membuang 1 tahun dulu gitu. Nah, udah apa lagi ya? Oh, jika vendor memberikan diskon, apakah PT KTM? Ya, jelas lah. Kalau misalnya lihat di sini ya, orang pilihan awal kita beli, orang kita nggak didiskon aja kita beli, apalagi didiskon, ya kan? Kalau diskon 1%, berarti 55.000 kita kalikan dengan 99%. Ya, berarti kita beli karena harga di bawah harga maksimum. Nah, sebenarnya itu aku juga agak-agak berdebat awalnya ya. Kenapa sih fix FOH-nya harus masuk? Kan kalau gitu jadi nggak relevan pertanyaannya. Gini, aku jelasin. Kenapa aku bilang nggak relevan? Karena kalau misalnya gitu, kita nggak perlu nanya ini dong, diskon 1%. Orang pilihan awal kita beli, kalau misalnya nggak ada 1,2 M ini ya, sorry, ini kita hapus. Ini tuh jadi cuma 3,257, maka pilihan awal kita tuh bakal membuat kan. Nah, sekarang itu karena ada fix FOH, jadi pilihan awal kita tuh udah membeli. Kalau gitu kita ngapain ditanyain harga tertinggi pertan?
Kalau misalnya gini kan pertanyaannya, harga tertinggi unit pertan agar PT KTM bersedia membayar. Berarti awalnya PT KTM itu soalnya adalah dia mau bikin sendiri. Ya kan? Makanya oke, nego aja deh, berapa sih yang kamu mau bayar ke vendor biar kamu beli aja, nggak usah bikin. Gitu. Terus baru ditanyain lagi habis itu, kalau misal kasih 1% nih diskon, mau beli nggak? Masih mau kamu mau berubah pikiran nggak? Mau beli nggak sekarang? Gitu kan. Nah, kalau misalnya soalnya dari awal dia udah mau beli, terus ngapain ditanya maksimum price dan ngapain ditanya kalau ada diskon? Kita nggak di diskon aja udah mau beli, apalagi di diskon. Gitu. Berarti kalau membuat pertan 72, fixed cost-nya nggak masuk. Bukan, kalau membeli pertan 72 maksudnya. Apa gimana maksudnya? Kalau membuat pertan 72, fixed cost-nya dihitung sebagai cost pembuatan. Kalau kita beli, fixed cost-nya langsung digunakan untuk produksinya prosan gitu. Kita nggak membuang fixed cost selama 1 tahun untuk produksi si pertan 72. Gitu. Jadi emang soal ini penuh pro kontra aku sama yang ngerjain sih kemarin. Karena aku awalnya nggak mau pakai fixed cost. Gitu. Karena nggak nyambung ntar pertanyaan ke bawah-bawahnya. Oke. Ini nggak usah dibahas ya, udah dibahas di pertemuan kapan, karena sama persis, nggak ada bedanya. Cuma beda cimlim, padahal sama, capital intensif, labor intensif. Sama persis. Ini berarti tinggal full cost sama yang ini. Oke, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? So, aku bingung minggu depan bahas apa, kan udah selesai, ya nggak sih? PT Garut Leather, aduh, Cibaduyut, nih. Oke, kita bahas yang full costing dan variable costing. PT Garut Leather merupakan pendatang baru di dunia bisnis yang memulai usaha di tahun 2018. Dihasilkan jaket kulit eksklusif seharga 450.000 per unit. Berarti ini price-nya itu 450.000 per unit. Kok aneh sih? Fontnya Arial. Terus di awal tahun 2018, dia berencana mau produksi di tingkat 100% kapasitas normal sebesar 1.000. Berarti di sini kapasitas awal itu 1.000 unit per tahun. Lalu biaya overhead dianggarkan berarti 25.000 per unit. Totalnya 50 juta. Berarti VFOH ini 25.000 per unitnya dan fix FOH itu 50 juta. 50 juta ya. Dengan kapasitas awal 1.000 berarti di sini FFOH per unit awalnya dia punya rate 50 juta dibagi dengan 1.000 unit. Berarti 50.000 per unitnya, fix FOH-nya. Terus selain itu, untuk membuat 1 unit jaket kulit dibutuhkan komponen utama berupa kulit domba. DM-nya itu kulit domba 1,5 M. Oke, aku ke bawah deh. Ini DM, di sini kuantitas, SQ. Kita kayak varians lagi ya. DM 1,5 meter dan pengolahan oleh pandai kulit selama 4 jam. DL-nya berarti standar kuantitinya 4 jam. Kulit domba dibeli dengan harga 100.000 per meter persegi. Sementara itu pandai kulit diupah dengan tarif standar 25.000 per jam. Berarti di sini 25.000. Dan yang atasnya itu dibeli dengan harga standar 100.000. Oh, berarti ntar standar rate-nya, actual rate-nya juga sama ya segitu. Sementara sepanjang tahun 2018 telah membeli 1.750 meter persegi.
Berarti di sini actual quantity purchase. Kuantitas yang dibelinya itu sebesar 1750 meter persegi. Pada akhir tahun, perhitungan fisik tersisa sebanyak 100 meter persegi. Berarti penggunaan aktualnya adalah 1750 dikurangi 100 yang tersedia. 1650. Sementara itu, bagian marketing menyatakan tahun 2019 masih tersisa sebanyak 150 unit jaket kulit belum laku terjual. Berarti di sini ada lagi finish good ending itu 150 unit. Lalu tidak mengalami inefisiensi sama sekali dalam proses produksi, baik material maupun labor. Artinya 1650 yang digunakan ini tuh pada standar 2 per unit. Berarti kita tahu bahwa unit produksinya itu adalah 1650 dibagi dengan 2. Gitu. Berarti kita memproduksi 1100 unit. Karena nggak terjadi inefisiensi sama sekali. Ya, berarti dia itu menggunakannya sesuai dengan standar. Terus, ini accused ya. Terus, perusahaan juga telah mendapatkan supplier kulit domba terbaik dengan harga beli sesuai dengan standar. Berarti pembeliannya 100.000. Namun demikian, realisasi pembayaran tarif upahnya 26.000 per jam. Oke. Terkait biaya overhead, tidak terdapat spending variance. Berarti di sini spending variance-nya 0. Terus efisiensi variance-nya 0. Dalam pencatatannya dia pakai standard costing, perusahaan tidak menerapkan just in time sehingga tidak ada masalah kalau ada material inventory variance. Selain biaya produksi, sepanjang tahun 2018 PTGL mengeluarkan biaya pemasaran. Ada lagi variabel marketing itu senilai 30.000 per unit. Lalu 30.000 per unit, terus terdapat biaya pemasaran tetap fix marketing sebesar 20 juta. Dan juga biaya administratif semuanya bersifat tetap, berarti fix ADM sebesar 2.500.000. Oke, maka kita sekarang cari dulu nilai varians yang terdapat. Nah, kelihatan ya, nggak ada spending variance, berarti artinya nilai aktual dari variabel FOH dari factory overhead dan tidak berbeda, sama aja gitu ya, sama dengan nilai budgeted-nya gitu. Jadi dia kalau udah dibudgetin 50.000, dibayarnya 50.000. Itu spending variance yang paling ujung. Kalau efisiensi variance berarti ini kan nggak disebutin ya, VFOH-nya itu 25.000 itu maksudnya sejam kah atau 2 jam kah di prosesnya, di mesinnya gitu ya. Jadi kita nggak tahu, tapi dibilangin nggak ada efisiensi variance. Gitu. Berarti FOH controllable variance-nya sama dengan 0. Gitu. Kalau efisiensi berarti ini juga ya yang berarti di sini fix FOH efisiensi fix FOH variance dan VFOH variance itu sama dengan 0 gitu. Tapi untuk yang pasti ada adalah volume variance di sini. Kenapa? Karena
kapasitas awal yang menjadi basis untuk menentukan rate-nya itu berbeda dengan unit yang sebenarnya diproduksi. Berarti di sini kita tahu ada volume variance yang sifatnya favorable. Karena kita tadinya juga mau bikinnya cuma 1000, tahunya bisa 1100. Berarti kan ada ada penghematan di situ. Justru lebih kecil nih nilai per unitnya dari fixed FOH. Makanya di sini pertama yang pasti kelihatan adalah adanya volume variance. Nilainya berapa? Awalnya 1000, sekarang 1100 ternyata. Tinggal dikalikan dengan berapa tarifnya. Tarif fix FOH per unit 50.000. Berarti ada variance yang nilainya favorable senilai 5 juta. Gitu. Yang kedua, gini ya kita bikin ininya deh, volume variance itu berarti kita lihat berapa FFOH chargeable dan budgeted FFOH. Budgetednya tadi 50 juta, sedangkan fix FOH applied-nya itu 50.000 dikalikan dengan aktualnya 1100. Kok nggak bisa sih? Ya Allah, Robbi, not responding. Ya, bentar. Oke. Kita dikalikan dengan 1100 unit. Berarti 55 juta, maka ketemu kita kurangi 50 kurangi 55. Ketemu minus 5 juta atau dia bersifat favorable. Terus selanjutnya, bentar. Kok hilang sih ininya? Nah, selanjutnya itu kita lihat lagi dari direct material nih, ada nggak sih variance-nya? Udah kelihatan ya, kita beli 1750 digunakan cuma 1650, artinya ada material inventory variance. Inventory variance. Dan ingat, kalau material inventory variance, dia nggak bakal masuk ke laporan keuangan kita. Gitu. Material inventory variance nilainya berapa? Nilainya kita lihat 1750 dikurangi 1650 dikalikan dengan berapa harganya per meter. Maka ada 10 juta material inventory variance. Dan yang terakhir dari direct labor-nya. Ada selisih antara standard rate dengan actual rate-nya. Selisihnya 1000. Nah, berarti di sini ada labor rate variance. Nih, nilainya berapa? Labor rate variance nilainya kita lihat aktualnya 26.000, standarnya 25.000. Oke. Jamnya itu 4 jam per unit dikali kita produksi 1.100 unit. Berarti 4.400.000 untuk labor rate variance-nya. Oke. Terus ini aku share-nya masih ke sini nggak? Atau ganti nih? Pindah nggak aku share-nya? Excel, oke. MIV kenapa tadi nggak masuk? Gini ya, material inventory variance itu kan cuma menggambarkan apa? Bukan kayak, kalau misalnya price atau efficiency variance itu artinya, oh berarti standar kita itu, aktual kita itu melenceng dari standarnya. Ya kan? Kalau labor rate atau labor efficiency, price variance atau efficiency variance. Nah, kalau inventory variance itu cuma menggambarkan bahwa oh kita beli itu
kita yang kita beli itu ternyata oh nggak semuanya dipakai loh, ada yang disimpan di inventory. Udah itu doang. Jadi 10 juta itu adalah sebenarnya nilai inventory yang ada di yang ada untuk direct material gitu loh. Jadi nggak mungkin dia masukin ke laporan keuangannya karena dia bukan nilai aktual yang melenceng, tapi cuma menggambarkan bahwa kita tadi beli itu nggak dipakai semua loh, ada disimpan di inventory, udah itu aja. Makanya nggak kita masukin ke income statement. Iya, betul. Hanya menggambarkan kuantitas yang disimpan di inventory aja. Makanya dia nggak bisa masukin ke income statement. Oke. Lalu labor rate variance-nya udah 4.400.000, berarti cuma ada yang masuk ke itu ya, cuma ada 5 juta favorable dan 4.400.000 unfavorable. Oke. Terus kita suruh bikin income statement pakai variable costing dan full costing. Kalau kita pakai variable berarti variable costing atau direct costing. Berarti kita tinggal masukin sales, terus dikurangi variable cost-nya. Ya, ada DM, DL, VFOH, fee marketing. Terus ada variance-nya kita masukin si labor rate aja. Kenapa? Ingat, volume variance nggak ada hubungannya di direct costing. Kita bakal membebankan tetap sesuai sama budgeted-nya. Jadi nggak dimasukin. Labor rate variance-nya masuk. Terus kita hitung aja tinggal. Oke. DM. DM kita produksi 1.100 unit. Terus, ini kan kita bikin income statement-nya ya. Katanya masih ada begin inventory. Berarti terjualnya itu adalah kita produksi 1.100 dikurangi finish good ending 150. Berarti ada 950 unit yang terjual. Maka sales-nya 950 dikalikan dengan 450.000. Oke, terus untuk yang lainnya nih kita lihat standar cost-nya ada DM senilai nih DM-nya 2 meter per unit dengan harga per meternya tetap 100.000, terus dikalikan dengan berapa unit yang kita jual 950. Oke, lalu DL 4 jam dikalikan 25.000. Ingat ya, yang maksudnya standar karena nanti ada labor rate variance sendiri. Terus dikalikan 950 unit terjual dan FOH-nya itu dia 25.000 dikalikan dengan 950 unit. Fee marketing 30.000 dikali 950. Lalu labor rate variance-nya masuk 4.400.000. Maka di sini jumlah variable cost adalah 294.150. Berarti sekarang kita tahu contribution margin-nya adalah 427 minus 294.150. Baru kita kurangi sama berapa fix FOH dulu ya. Fix FOH, terus fix marketing, sama fix administratif. Nah, untuk fix FOH-nya ini 50 juta tadi. Fix marketingnya 20 juta. Fix administratifnya itu 2.500.000. Berarti kita kurangi contribution margin, kurangi fix FOH, kurangi fee marketing, kurangi fix administratif. Ketemu 60.850.000. Ini kalau kita pakainya yang direct costing. Kalau kita pakai yang full costing, kita masukin sih
volume variance-nya. Ya, ini kita copy sampai sini doang. Oke. Sales-nya 427.500, DM, DL, FOH-nya masih sama ya. DM, DL, FOH sama. Nah, ada fix FOH. Fix FOH ini yang masuk bukan senilai budgeted, tapi 50.000 dikali berapa yang terjual. Nah, kok ini di underline sih? Oke, terus cari volume variance-nya. Volume variance sama satu lagi masuk juga labor rate variance. Volume variance-nya di sini minus 5 juta karena dia cost kayak dia favorable ya, mengurangi cost. Labor rate variance-nya 4.400.000, maka jumlah COGS-nya itu ini bukan variable cost ya, ini COGS. Oke, maka COGS-nya 308.150. Berarti di sini gross profit. Gross profit-nya itu 427.500 kita kurangi 308.150. Terus baru masukin fee marketing dan fix administratif. Ini 20 juta dan 2.500.000. Ketemu 96.850. Kenapa kok jauh banget ya bedanya? Karena ada 150 unit yang belum terjual. Bentar, tapi kok gede banget sih? Aku salah ngitung nggak ya? Ada yang salah ngitung kah? Oh, variabel marketingnya belum masuk ya? Oke. Variabel marketing, lupa nih. Variabel marketingnya itu 28.500. Maka kita kurangi gross profit, kita kurangi fix marketing, administratif, dan variabelnya ketemu 68.350. Biasanya rekonsiliasi ya. Bikin rekonsiliasi beda profitnya. Oke. Di bawahnya aja deh. Rekonsiliasi beda profit. Perbedaannya berapa? 68.350 dikurangi 68.50. Ketemu 7.500.000. Bisa dari mana lagi? Dari inventory change. Perubahan nilai, adanya inventory tambahan atau pengurangan inventory gitu. Nah, kita lihat dari inventory change-nya. Kalau misalnya kita pakai full costing, ini pakai direct costing. Kita sama-sama nggak punya inventory begin ya. Langsung inventory begin-nya 0, tapi inventory ending-nya 150 unit. Nah, kita cari dulu nilai inventory menurut full costing dan direct costing. Ya, berarti kalau menurut direct costing, sebelah sini aja deh. Ini kalau yang direct costing, itu berarti isinya ada DM, DL, dan VFOH aja. Oke, lalu kalau full costing, berarti DM, DL, VFOH, plus fix FOH. Tadi per unitnya berapa sih DM, DL? 200.000, 100.000, 200.000, 100.000, dan VFOH-nya 25.000. Maka per unitnya nilainya itu adalah 325. Kalau misalnya full costing, ini tinggal ditambahkan dengan fix FOH 50.000.
Oke. Nah, kalau perubahan inventory di full costing, itu kan naiknya 150 nih nilai inventory, dikalikan dengan harganya 375. Iya nggak 375 nggak sih? Ini kan per meternya 100.000, SQ-nya 2. Ya, oke. Terus ini 150 dikalikan dengan 325.000. 48.750. Berarti kita lihat selisihnya. Bentar. Bentar, aku salah ya ini ya. Oh, 1,5 meter ya. Sorry, salah. 150.000 berarti ya. Ini juga 150.000. Nah, maka di sini kita lihat selisihnya. Selisihnya 48.750 dan 41.250. 7.500.000. Berarti sama ya rekonsiliasi pertama. Rekonsiliasi kedua adalah kita lihat key production dikurangi key sold dikalikan dengan tarif fix FOH. Key production di sini 1.100 unit yang terjual 950 dikalikan dengan tarif fix FOH-nya 50.000. Maka ketemu selisihnya 7.500.000. Gitu. Di sini key production 1.100 terjual 950. Nah, terus di bawahnya ini adalah tarif fix FOH-nya 50.000. Oke. Udah, tinggal yang ini nih. Dua nomor lagi. Oh, ini udah dibahas, deh. Ini tinggal satu lagi berarti. Oke, ada pertanyaan? Kayak itu tadi makanya SR semua. Sama kalau ada kalau untuk nilai cost-nya dan nilai di income statement, karena kita pakainya standard costing, kita pakai semuanya standard rate dikali sama standar standard quantity gitu. Jadi harus pakai itu karena nanti bakal kita sesuaikan dengan variansnya. Makanya kita buat penghitungannya, buat penyajiannya itu pakai standard cost-nya. Sama kalau ada begin inventory berarti ngaruhnya ke perhitungan key sold aja kan. Kalau ada begin, kalau ada begin inventory berarti misalnya tadi kita produksi 1.100. Endingnya 150, tapi ada beginnya 100. Berarti yang terjualnya bukan 950 gitu ya, tapi yang terjual itu 100 ditambah 1.100 dikurangi 150 gitu ya. Yang terjual itu berarti 1.050 unit. Gitu. Coba ngaruh ke nilai unit terjualnya aja. Oke. Terus sama-sama. Nah, ini yang nomor 5. Ini sebenarnya gampang ya, cuma kalian jangan terkecoh kalau pas nyari BEP nih berarti ya udah dijumlahin aja nih total variable cost-nya sama total fixed cost-nya, kan itu sama dengan revenue BEP gitu ya. Jangan terkecoh sama itu. Karena yang diketahui di awal nih material, labor, depresiasi, variable FOH, fixed FOH, ini semua itu adalah data di tahun 2018 di mana saat itu profit ratio-nya itu 9%. Nah, kita mau cari dalam kondisi profit ratio 0%, maka di sini udah nggak dipakai nih data ini gitu. Kita tulis dulu deh ya, DM, DL ini depresiasi. Depresiasi itu sebenarnya harusnya masuk ke fixed FOH ya.
Ini variabel FOH, ini fixed FOH. Ini variabel non-manufacturing sama fixed non-manufacturing. Ini 120 juta. Aduh, 120 juta. Oke. Yang bawah 100 juta, terus 70 juta, 40 juta, 80 juta, 15 juta, sama 30 juta. Oke. Nah, kita pisahin dulu nih. Kalau udah gini total variable cost dengan total fixed cost ini kita bisa pisahin. Ya. Total fixed cost-nya berarti adalah fixed FOH ditambah fixed non-manufacture tambah depresiasi. Total variable cost-nya DM, DL, variabel FOH sama variabel non-manufacturing. Ya, berarti udah ketemu TFIC dan TFC. Ini di sini profit ratio-nya adalah 9%. Nah, terus Anda diminta menentukan sales revenue-nya berapa berarti. Gampang ya, tinggal kita pakai TR sama dengan TFC plus TVC plus profit. Ya udah, berarti saat di 2018 ini TR-nya sama dengan TFC plus TVC plus 9% TR. Gitu kan? Nah, berarti di sini TR-nya kita pindahin nih ke ruas kiri. Berarti minus kan jadinya, jadi 91%. 100% TR dikurangi 9% TR. Sama dengan 455, maka total revenue-nya itu sama dengan 455 dibagi 91%. Ketemu 500 juta. Nah, 500 juta ini mengandung profit 9%. Lalu contribution margin ratio. Tinggal kita kurangi aja TR dikurangi TVC. Total revenue 500 juta, total fixed cost-nya 275. Berarti total variable cost, sorry. Jadi 225 berarti contribution margin ratio adalah 225 kita bagi per sales revenue-nya. Berarti ketemu 45%. Itu contribution margin rasionya. Yang ketiga, nah sekarang cari kondisi BEP. Jangan langsung TVC tambah TFC. Kalian bisa dua cara. Pertama yang paling gampang, mau cari TR BEP, itu tinggal TFC dibagi CMR. Itu gampang banget kan? TFC-nya masukin 180 juta, kita bagi sama 45%. Ketemulah 400 juta. Itu paling gampang. Cara kedua, kalau kalian lupa rumusnya, tinggal masukin yang kalau misalnya, berarti total revenue itu dari mana aja? Dari TFC sama TVC sama profitnya 0. Ya kan? Profitnya 0 di sini. Nah, sekarang kita mau tahu TR-nya berapa. Oke? Camin dulu. Nah, kita tahu bahwa TR min TVC itu contribution margin. Oke? Di sini sama dengan TFC. Gitu. Berarti di sini ketemu bahwa si TFC 180 juta itu sama dengan contribution margin-nya. Ya kan? Contribution margin 180 juta. Nah, sekarang kita tahu lagi bahwa CMR itu 45%. Berarti contribution margin itu sama dengan 45%, maka 45% dari TR, maka TR-nya sendiri itu sama dengan 180 juta dibagi 45%. Sebenarnya
CMR-nya itu dapatnya dari situ. Rumus si TFC dibagi CMR itu dapatnya dari sini. Gitu. Cuma kalau kalian lupa rumusnya, diurain dari awal lagi. Gitu maksudku. 180 juta dibagi 45%. Gitu. Sama ya, rumusnya itu dapatnya dari sini awalnya. Kalau misalnya kalian nggak dapat itunya, apa namanya, penjelasannya. Gitu. Oke. Udah nih. Oh, aku lupa soal yang ini nih, soal yang kemarin yang UAS AP itu. Kalau kalian kerjain soal terakhir, itu aku kemarin tuh sempat nge-stuck-nya soal terakhir. Nih, ini soalnya lumayan pusing. Jadi ini sebenarnya masuk ke materi yang pricing. Kalau pricing itu kan nggak terlalu susah ya. Tapi di soal ini kok pusing nih. Dia bilang dia itu jual dengan harga 24.965 penjualannya. Biaya produksinya 18.500.000. Berarti biaya produksi untuk TFC, TVC di sini semua 18.500.000. Kompetitor lain mampu menjual drum tersebut dengan harga 22.850. Nah, dia bilang manajemen beranggapan bahwa mereka kalau jual di bawah harga 22.850 agar dapat bersaing dengan kompetitor. Kalau misalnya dia bisa bersaing, penjualan yang awalnya 250 unit itu bakal naik 10%, jadi 275 unit. Yang pertama disuruh bikin berapa ya target biayanya biar perusahaan itu tetap menginginkan laba sebesar 25% atas penjualan. Nah, berarti kalau gini kalian mau nggak mau harus bikin asumsi harga. Kenapa? Kalian disuruh di bawah 22.850. Nggak boleh 22.850. Karena disuruhnya di bawah 22.850. Maka kalian bisa mengasumsikan aja. Misal kalian mau, misal harga jual itu 22 juta. Terserah kalian. Karena kalian bilangnya mau ini. Dan dia tuh walaupun menentukan laba 25%, si cost-nya itu kita cari targetnya sendiri. Jadi soalnya itu menurutku nggak akan bisa dikerjakan dengan tepat gitu loh. Setiap orang itu pasti punya jawaban yang berbeda karena ini tuh berdasarkan asumsi harga jualnya mau berapa. Gitu. Misal harga jual 22 juta, 22 juta ini terdiri dari apa? 75%-nya cost ditambah dengan 25% profit. Ya kan? Kalau mau gitu berarti cost-nya cuma 75%-nya. Gitu aja. Berarti itunya target cost-nya itu adalah 16.500 kalau penjualannya 22 juta, atau paling aman kalian cari jawaban adalah berarti target biaya itu 75%-nya 75% dari harga jual. Udah gitu doang. Gitu, kalian nggak bisa menentukan angka kalau misalnya kalian nggak pakai asumsi harga jualnya. Gitu. Soalnya bingung ya. Aku bingung juga nih. Kenapa di sini nggak disebutin nih? Nggak disebutin total variable cost-nya berapa, fixed cost-nya berapa. Kalau disebutin, kita masih bisa mempertimbangkan kenaikan si jumlah unit ini. Kalau misalnya disebutin, kita masih bisa mempertimbangkan itu. Tapi kalau nggak disebutin, ya udah kita bikin-bikin aja nih. Si ini kita ngarang sendiri aja. Mau harganya berapa, biayanya berapa. Biayanya itu ngikutin banget gitu. Nggak ada fixed cost-nya berapa gitu, nggak ada. Ya makanya agak bingung aku ngerjainnya gini. Berapakah perubahan laba rugi yang terjadi jika perusahaan benar-benar mencapai realisasi peningkatan penjualan dengan harga jual setara dengan kompetitor? Nah, yang bawah ini asumsinya dia harga jualnya setara. Oke? Tapi kan dia bilangnya naik 10% ini kalau harga jual di bawah 22.850. Ya, berarti pakai asumsi lagi ya. Asumsi dengan penjualan setara kompetitor, penjualan tetap naik gitu ya. Tetap naik 10%.
Harusnya sih enggak ya, karena di sini dibilangnya kalau dijual di bawah harga 22.850 nih. Kalau ini kan dia dijual setara dengan kompetitor, tapi realisasi peningkatan penjualan. Berarti ya dianggapnya dia tetap naik 10% gitu ya. Nah ini sekarang kita bikin kalau misalnya 22.850 gitu ya. Berarti cost-nya adalah 75% dari 22.850. Ini per unit. Kalau misalnya terjual 275 unit, berarti total cost-nya adalah sekian. Ini total cost. Gitu, ini cost per unit. Nah, sekarang kalau penjualan naik 10%, kenaikan laba ruginya berapa? Nah, kita hitung kondisi awal. Saat revenue kita itu masih 24.965 kita kali dengan 250 unit. Oke, terus biaya produksi tetap 18.500 berarti dikalikan dengan 250 unit. Oke, berarti keuntungannya adalah 161.650. Ini profitnya kalau di harga awal. Nah, yang nomor B, ini aku nggak tahu ya, dia itu mau laba 25% ini atau tetap pakai yang atas ini biaya produksinya. Kalau misalnya kita tetap pakai biaya produksi yang atas, berarti dengan penjualan 22.850 dikalikan 275 unit, biaya produksi tetap 18.500 dikali 275 unit, berarti labanya malah turun. Turun ya. Berarti ada penurunan laba. Kecuali dia berhasil mencapai target cost-nya ini. Kalau misalnya dia itu dengan penjualan sekian dapat mencapai target cost 4712, maka di sini labanya akan naik deh. Turun juga dari 1616 jadi 1570. Berarti ada penurunan laba. Soalnya nggak jelas ya. Bingung aku. Ini asumsi harga baru, cost tetap. Ini asumsi harga baru, cost cost sesuai dengan nomor 1. Gitu. Bingung ya? Oke. Udah. Terus apa lagi sih belum aku bahas di sini? Ini udah ada di kemarin ya? Oh, ini belum. Ini belum. Banyak nih. Ini CVP kah? Kok ada yang nanya? Soal cacat begitu harusnya dibonusin karena pakai asumsi-asumsi. Jadi harusnya nggak masuk tuh soalnya. Kalau misalnya kamu kalau kamu lagi ngerjain ya, kamu kerjain yang lain dulu. Kalau soalnya masih nyisa waktunya kamu kerjain, tapi pakai asumsi. Kalau misalnya nggak dikasih tahu dibonusin gitu, nggak dikasih tahu ada ralat, ya udah kerjain aja seadanya pakai asumsi. Harusnya tuh dianulir nanti pas penilaian sama dosen, biasanya kayak gitu. Aku dulu pernah soal AKBI juga dulu pernah ada satu soal yang ini terus sama dosenku dibonusin. Apa pengakun dulu? Lupa aku. Karena soalnya cacat. Desbatco sebuah perusahaan punya 3 lokasi dengan penjualan sekian. Selain itu, perusahaan juga memiliki biaya yang tidak dapat dibebankan. Anda diminta untuk berikan saran terbaik Desbatco dengan melampirkan hasil perhitungan. Oh, dia mau ini DCA berarti ini ya. Dia mau lihat mau nge-stop atau mau lanjut gitu. Berarti di sini kita bikin dulu sales variable COGS, variable komersial, terus fixed manufacture sama fixed komersial.
Di sini shadows, gets, sama susah banget ngomongnya ya. 125 juta. Agar cepat kita copy. 25 juta, 85 juta, 85 juta, 75 juta. Apa di bold? Nah, ini kita mau cari differential cost analysis. Ini 64 juta, 40 juta, 54 juta, 12 juta 500.000, 8 500.000, 7 500.000, 20 juta, 15 juta, 12 juta, 8 juta, 10 juta, dan 15 juta. Nah, sekarang kita hitung profitnya. Sales kita kurangi, nih. Sales kita kurangi penjumlahan ini, semuanya sama. Nah, Anda sebagai seorang ahli analis diminta untuk memberikan saran terbaik. Pihak manajemen perusahaan kemudian menyewa untuk melihat keberlangsungan. Oh, selain dari ini, perusahaan memiliki biaya yang tidak dapat dibebankan ke masing-masing lokasi. Berarti kita lihat total profitnya. Total profitnya itu sekarang udah minus 49 juta. Ini juga soalnya nggak jelas nih. 49 juta, terus di sini ada common expense ya. Common expense senilai 10 juta. Berarti sekarang profitnya malah jadi 59 juta, nilainya minus. Kalau kita lihat satu-satu nih, soalnya itu nggak jelas, biasanya soalnya disebutin. Kita mau ngedrop, discontinue yang di Vengeance ini atau enggak, gitu kan soalnya biasanya. Nah, kalau ini cuma kalian suruh analisis dari 3 lokasi ini, kita lanjutin apa enggak. Nah, kemungkinan terbesar itu adalah kita memberhentikan operasi di Vengeance gitu. Oke. Nah, dari mana kita tahu? Kita lihat dulu. Caranya kemarin itu adalah kalau masih cara cepat ya, kalau masih ada contribution margin, pertahankan aja untuk menutupi fixed cost-nya. Kalau CM-nya negatif, berhentikan. Karena menambah loss. Itu cara gampangnya. Gitu. Jadi cara gampangnya kalian lihat dari contribution margin-nya ada apa enggak. Kalau ada ya kalian pertahanin aja. Karena dia bakal menutupi si fixed cost ini. Walaupun misalnya contribution margin cuma 2 juta. Fixed cost-nya 20 juta. Tapi lumayan. Sekarang kita ruginya tinggal 18 juta lagi. Karena kita menutupinya dengan sebagian dengan contribution margin. Tapi kalau contribution margin-nya itu sudah negatif, itu berarti kalian nambah-nambahin cost kalau kalian pertahanin. Gitu. Sekarang kita hitung si Vengeance ini nih. Ini kalau cara gampangnya ya. Si Vengeance ini kita hitung. Oke, berarti kita hitung bahwa sales kita kurangi dengan total variable cost-nya udah minus. Minus, bentar kok ini bisa, ini banyak sih. Kok minusnya bisa 74 juta? Oh ini ada 54 juta ya. Nah, dia itu udah minus 54 juta di sini. Kenapa? Karena variable cost-nya udah kegedean, ya kan? Berarti dia nggak punya contribution margin, maka pilihan kita adalah untuk discontinue. Nah, perhitungannya gimana?
Nih, kalau kita lanjutin kan kita bakal rugi 74 juta kan. Totalnya kita rugi 59 juta. Nah, kalau kita berhentiin sekarang. Oke. Sekarang kita berhentiin. Dia nggak punya sales, dia nggak punya variabel COGS, dia nggak punya variabel komersial. Berarti sekarang dia itu cuma bayar si fixed cost dan fixed komersial, fixed manufacturing dan fixed komersial. Berarti dia ruginya cuma 20 juta. Perusahaan secara total bakal rugi cuma 5 juta. Maka biasanya harusnya dia diberhentikan nih. Dari 59 juta lo ruginya berkurang jadi 5 juta doang. Gitu. Oh alah, aku salah nulis. Pantasan gede banget. Maaf ya guys. Nah, kalau gini berarti ya udah kita tuh pede banget lagi ya. Nih, sorry ya. Pede banget lagi ngomong gitu. Berarti kalau gini kita lanjutin ya. Lanjutkan. Kalau kita bikin perhitungan, aduh, ngakak deh. Kalau kita bikin penghitungan saat kita melanjutkan, kan kita bakal dapat untung 8,5 juta secara keseluruhan. Kalau kita milih buat stop, itu malah rugi 5 juta. Oke, makasih ya. Ternyata aku salah nulis. Kok gede banget. Nah, di sini dia rugi 6,5 juta nih kalau dilanjutin. Karena dia harus membayar fixed cost sebesar 20 juta, padahal contribution margin-nya nggak nyampe 20 juta. Maka ada minus nilai di sini. Tapi tertutupi oleh si shadow dan gate, sehingga profit perusahaan itu 8,5 juta, masih positif. Nah, sekarang kalau misalnya kita memutuskan untuk discontinue. Nah, memutuskan untuk discontinue berarti kita lihat lagi. Kalau misalnya dia discontinue, nggak ada sales, nggak ada variable cost, tapi fixed cost tetap bayar. Ya kan, tetap bayar 20 juta. Maka di sini kita bakal ruginya 20 juta. Awalnya cuma rugi 6,5 juta kalau masih beroperasi. Kalau misalnya udah nggak beroperasi, kita rugi 20 juta. Maka pilihan kita itu bakal melanjutkan gitu. Cara gampangnya kalian lihat contribution margin-nya. Selama masih ada contribution margin, pertahankan buat nutupin fixed cost-nya. Tapi kalau CM-nya udah negatif, ya udah ditinggalkan aja gitu, di discontinue. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang belum tinggal ini aja emang ya. Kita lihat dulu. Ini udah. Tinggal ini nih. Cereals memproduksi 2 jenis coklat, coklat kotak dan coklat bulat berisi almond. Nah, untuk yang ini, bentar ada chat sebentar. Oke. Nah, si cereal ini punya 2 jenis coklat, maksimal laba, berarti kita pakai linear programming lagi ya. Coklat kotak dan coklat bulat berisi almond. Kita mau menjual berapa box coklat kotak dan coklat bulat? Berarti X dan Y-nya itu adalah coklat kotak dan coklat bulat. Oke. Profitnya itu untuk coklat kotak itu dia 18.000 per kotak dan ini 20.000 per kotak. Oke. Setiap box coklat bulat memiliki profit, terus permintaan mingguan diestimasikan sebanyak 100 box coklat kotak dan 70 box coklat bulat. Ini permintaan mingguannya ya, diestimasikan 100 box. Terus jam kerja mesin dibutuhkan memproduksi coklat ini 3 jam dan 4 jam dalam 1 minggu, total jam kerja itu 496. Nah, kemarin itu, aku ini pernah ngerjain ini deh. Gini, kan mungkin ada teman-teman yang mikir kayak, oh berarti permintaan mingguannya 100 box. Berarti, oke, berarti kita bisa
bisa jual lebih dari itu. Berarti ini adalah fungsi minimal. Gitu. Ini juga fungsi minimal 100 box dan minimal 70 box. Itu kan kita mau maksimalisasi laba gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya nggak bisa gitu, karena kalau kita masukin, coba kita masukin fungsinya ya. Berarti ini kan X itu maksimal, itu dia 100 box. Kalau minimal 100 box. Y itu kita masukin minimal 70 box misalnya. Terus jam kerjanya itu 3X plus 4Y ya. 3X plus 4Y sama dengan total jam kerja mesin yang terjadi. Itu berarti maksimal 496 jam. Gitu. Nah, kalau kita masukin yang ini, kita cobain ya. X itu 100 dikali 3, 300. Yang Y, 4Y dikali 70 box, berarti 280. Ini udah melebihi 496. Berarti yang masuknya 100 dan 70 itu adalah maksimalnya. Gitu. Jadi maksimalnya itu adalah 100 dan 70. Itu maksimal produksinya. Nah, berarti tinggal kita bikin si grafiknya aja. Kita mau maksimalisasi laba. Ini kita bikin. Kita sampai bosan ya linear programming. Oke. Kalian mau UAS kopong nggak sih? Aku kopong banget ini AKL. Aduh. Nangis. Kayak, aduh ya ampun sedih gitu. Oke, dilihat semua dulu. Harus buka tab baru soalnya. Oke. Ini dia berarti persamaannya adalah tadi 3X plus 4Y itu kurang dari sama dengan 496. Maksimalnya 496 di mana X-nya itu maksimal 100, Y maksimal 70. Udah, itu doang ya persamaannya. Andaikan soal ujian begini, persamaannya cuma 3 biji. Nah, berarti kita lihat ini semuanya semuanya kan semuanya ini maksimal ya, maksimalnya sekian. Berarti kita ambil garis ke kiri. Cuma ada 3 titik nih. Titik C 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti titik ini di mana sih? C ini adalah dia nabraknya dia nabraknya di X sama dengan 0, Y-nya berarti sama dengan 70 ya. Berarti dia cuma produksi Y sebanyak 70. Ini titik C ini 0,70. Titik ini kita crop aja lah ya. Kemarin tuh aku nyoba masukin yang maksimal ya. Pas maksimal kok nggak nemu garisnya. Ternyata minimal. Berarti ternyata harusnya maksimal. Aku nggak terlalu bisa membaca soalnya gitu loh. Entah soalnya yang agak rancu apa gimana. Nah ini titik. Oke. Bentar ada chat. Kita lihat apa. Kalau layarnya setengah ini tadi aku ini dulu bentar ya. Nah, ini juga gini loh, biasanya jam kerja mesin itu maksimal gitu loh, total jam kerja mesin. Tapi ini yang terjadi ya. Berarti kalau yang terjadi kita harus cari yang perpotongan ya. Oh iya, berarti kalau total jam mesinnya terjadi, berarti dia sama dengan. Berarti kita cari yang perpotongannya aja, 2 titik yang berpotongan. Sama garis X plus Y sama dengan 496. Oke,
Berarti kalau misalnya yang maksimal itu, biasanya kata-katanya adalah total jam kerja mesin yang tersedia adalah 500 jam kerja. Nah, kalau ini kan karena sudah terjadi 496, berarti ya benar sama dengan 496. Berarti cari titiknya yang sebelah sini dan ini. Oke, perpotongan antara ini titik A dan B ya. Yang A ini dia motong nih di Y sama dengan 70 dan 3X plus 4Y sama dengan 496. Oke. Kalau Y 70 berarti 3X itu sama dengan 3X plus 4 dikali 70 itu sama dengan 496. Oke, maka 3X sama dengan 496 minus 280. Oke, maka X yang diproduksi adalah 216 dibagi 3. Ketemu 72. Yang B itu perpotongan antara X-nya 100 dengan 3X plus 4Y sama dengan 496. Berarti masukin 300 ditambah 4Y sama dengan 496. Berarti 4Y sama dengan 196. 496 kurangi 300. Maka Y sama dengan 196 dibagi 4. Nah, berarti kita udah ketemu titik X, Y-nya di sini 72,70. Dan yang ini X-nya 100 ya, 100,49. Nah, tinggal masukin ke persamaan. Sorry, layarnya belum ganti. Oh, nggak share screen ya. Oke, sorry. Nih, aku lupa. Titik A ini perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 496 dengan Y-nya 70. Di sini ya. Berarti masukin Y 70, ketemu X-nya 72. Dan yang ini X sama dengan 100, kurang dari sama dengan 100, dan titik X plus Y sama dengan 496. Maka ketemu Y-nya 49 kalau X-nya 100. Nah, berarti kalau udah gitu, kita tinggal cari mana yang profitnya paling maksimal. Oke, ini titik A, ini titik B, XY, X-nya 72, Y-nya 70, Y-nya 49, X-nya 100. Dengan fungsi CM-nya adalah, ini belum ya, fungsi CM-nya. Maksimum CM sama dengan 18.000. Sama dengan 18.000 X plus 20.000 Y. Oke, kalau yang ini berarti sama dengan 18.000 kali X-nya 72 ditambah Y-nya 20.000 dikali 70. Oke, yang bawah. Nah, sekarang berarti udah ketemu bahwa dengan fungsi maksimal contribution margin ini, ketemulah yang paling tinggi adalah profit di titik B, di mana penjualannya yang X-nya 100 box, yang Y-nya itu dia 49 box, gitu. Berarti kombinasi penjualannya X 100 unit, Y 49 unit. Soal AP, enggak. AP itu yang gampang yang ini, yang awal-awalnya tadi lumayan susah lah. Kalau misalnya yang mana ya? Ini gampang. Yang kalau ada yang rancu dan yang ini juga menurutku lumayan susah ya. Aku nggak tahu sih menurut kalian. Kalau menurutku lumayan susah buat mikirin si constraint-nya. Terus ini udah sih, itu doang sih yang kemarin tuh. Yang ini mana ya? Ini kalian ntar lihat aja di record yang kelas sebelah ya. Kalau mau minta record kalian tuh berarti nggak dikasih link YouTube kelas sebelah ya? Langsung minta aja ke anak-anaknya, karena boleh, karena kalian kan sama-sama B, cuma beda kelas A sama B doang. Minta aja.
ke adminnya atau ke teman kalian yang di kelas A juga boleh. Ini kemarin tuh yang susah yang mana sih, aku lupa. Ini kayaknya enggak deh. Aku lupa deh. Kayaknya emang soal kita. Kenapa? Karena mereka 12 soal. Nih. Kalau aku ya mendingan ngerjain soal susah tapi dikit daripada banyak tapi gampang. Karena kalau gitu tuh aku kayak habis waktu aja kalau kebanyakan soal. Gitu. Ini soalnya ada 12, jadi nggak mungkin dibikin susah semua. Nggak selesai nanti. Ini juga cuma pakai ini kok, tuh lihat. Cuma pakai high-low method, udah aja. Kayak soal ini nggak sih, kayak soal latihan awal ini. Awal masuk materi. Kalian cuma 5 loh soalnya. 6 lah paling. Paling banter banyak 6. Mereka 12. Tapi kalau soal